Safa menginspirasi Anda sahabat Gis. Selamat sore kembali ya untuk semua sahabat Gis yang berpadu di sore hari ini. Alhamdulillah kembali untuk hari ini kita bisa hadirkan program Obat Hati untuk edisi hari ini Sabtu 10 Mei 2025 pukul 16 hingga nanti selesai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat Gis, kita masih bersama dengan narasumber tetap kita insya Allah ya. Ada Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA sebagai pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Arizah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat dan begitu juga sahabat KIS dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya juga sahabat KIS ada juga Ustaz kita Ustaz Marto Dalimunta SPD sebagai alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Mandailing Natal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan kali ini kita temanya adalah berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari ya Ustaz ya. Ya. Baik, itu dia untuk tema kita. Untuk sahabat saya ingin bertanya seputar tema boleh atau masalah-masalah rumah tangga yang lain juga boleh. Nanti bertanya di 0811626166 untuk SMS WhatsApp di 0812625166. Samaris masih kita simak, mari kita simak bersama tausiah pembuka dari para ustaz kita di sore hari ini dengan tema berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustaz, mungkin lebih dulu silakan ya. Ya, terima kasih Ustadz Maratua, Mbak Airin, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan masa dan waktu bisa kita menyapa sahabat KIS dimanapun Anda berada lewat program mingguan kita, program yang kita terus insyaallah suarakan mengenai seputar problematika keluarga dan tentang kiat-kiat untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam kita tidak lupa menyampaikan kepada ruh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan tanpa hidayah menuju alam yang terang benderang ini dengan penuh hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada sore hari ini mengenai bagaimana membagi peran dalam keluarga dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, tema ini memang sangat besar, tapi kami sebagai narasumber nanti dengan Ustadz Maratua akan merangkum beberapa hal terkait masalah peran bersama suami, istri, dan anak di dalam keluarga untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Membagi peran dalam keluarga secara Islami dalam kondisi yang penuh dengan tantangan ini, apatah lagi kita hidup di daerah yang tertentu dan hidup di zaman abad yang ke-21 dan kita hidup juga di zaman globalisasi dan juga hidup di zaman modernisasi. Ini adalah membuat hal yang kita inginkan kadang jauh dari harapan. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena tantangan hidup makin sulit, makin jauh dari norma-norma Islami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-Islamu jaa'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang secara aneh dan akan kembali jadi aneh. Maka setiap individu saat ini membawa agama Allah, berperan sebagai insan yang teladan, yang islami,
maka hal itu jadi tantangan bagi mereka yang ingin mengamalkan agama Allah ini. Oleh karena itu, kami sebagai narasumber pada sore hari ini membagi peran kebersamaan dalam keluarga itu 3 hal. Yang pertama adalah prinsip mengenai dasar dalam Islam. Kepemimpinan di dalam hal ini yang pertama kita bahas masalah suami adalah qawwamah. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalahum ba'duhum 'ala ba'd. Maka laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dan juga anak-anaknya. Maka dari itu sahabat kis yang dirahmati Allah, setiap individu dimanapun dia, baik itu di miniatur negara itu yaitu keluarga, begitu juga bermasyarakat, bernegara, semua mempunyai hak dan tanggung jawabnya. Maka di sini suami bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Maka peran yang pertama diambil di sini adalah peran suami, karena tanggung jawab suami adalah menafkahi, mengayomi, mendidik dan menterbiah anak-anaknya. Maka dari itu, sahabat kis yang dirahmati Allah, apabila suami sudah mengambil perannya, maka masukkanlah ataupun golongkan ke tempatnya yang sudah agama Allah ini. Jangan ada istri ingin berperan jadi suami, suami ya berperan pula jadi istri. Ini kan kebalik. Maka setiap kullu syai'in muqtadal maqal, setiap sesuatu itu ada tempatnya. Maka apabila dia seorang suami, berperanlah sebagai suami, dan seorang istri dan anak menghormati suami ini dan menghormati ayah ini. Maka apabila kita melihat, kalau membahas tentang peran perempuan dalam Al-Quran itu salah satu mendidik dan menterbiah anak-anaknya. Kadang kita sebagai suami, dia tidak mengambil peran itu. Maka akhirnya berpengaruhlah berpengaruh perilaku istri, berpengaruh perilaku anak-anak di rumah. Maka yang kedua adalah istri sebagai mitra keseimbangan. Kalau saya menyampaikan di sini kebersamaan peran yang ada di dalam keluarga itu, istri itu sebagai penyimbang, penyeimbang antara ayah dengan anak, antara keluarga suami dengan keluarga istri. Ini penyeimbang. Kalau bisa ini adalah layar yang terus dikembangkan kemana supaya perahu dan bahtera ini tidak tenggelam dan tidak tergoncang ke arah ke kanan dan ke kiri. Maka istri itu di situ yang pertama adalah menyeimbangkan peran, menyambungkan. Kenapa? Kalau kalau istri memberatkan kesalahan dan kekurangan suami di rumah, itu akan memunculkan masalah-masalah baru. Maka istri yang besar perannya di rumah ini, kebersamaan itu. Kenapa? Kalau sekiranya ayah marah kepada anak, maka ibu datang, "Nak, kamu jangan tersinggung ayahmu marah, karena kamu ada sesuatu hal yang perlu dibenahi. Ayahmu itu sayang ke kamu. Dia itu marah bukan karena marah benci, tapi marah karena marah ingin memberikan yang terbaik kepadamu." Nah, kalau ibu berperan sebagai penyeimbang yang baik, memberikan
kebaikan, memberikan kesadaran kepada anak, begitu juga ke mertua. Sekiranya mertua ada kesalahan suami, istri juga yang berperan di sini. Maka istri menyampaikan kepada mertua, wahai ibunda, suami saya memang sibuk. Maka di sini sahabat KIS yang dirahmati Allah, menurut kami peran istri dalam berbagi di dalam rumah tangga itu adalah keseimbangan. Ketiga adalah yang paling penting adalah peran anak. Anak adalah sebagai Sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna amwalukum wa auladukum aduwwul lakum fahdharuh." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu musuh yang nyata bagi kalian, maka hati-hati terhadap keduanya. Maka sebagai ayah, sebagai ibu, tetap bekerja sama mendidik dan menterbiah anak-anak ini. Kalaulah suami pergi keluar mencari nafkah, istri mengayomi, mendidik dan menterbiah dan memberikan kesadaran kepada anak-anak agar mereka tetap menghargai jerih payah ayah yang sudah capek di luar sana, dan menghargai apa yang ada di rumah itu, dan mereka mengambil peran sebagai anak. Sebagaimana seorang ibu, sering saya sampaikan, sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, mendidik dan menyiapkan satu orang perempuan yang soleh, yang handal, sama halnya menyiapkan satu generasi. Maka dari itu, kesimpulan dari pertemuan kita, dari tausiah pembuka ini, kami menyampaikan yang paling besar peran di rumah tangga itu adalah peran istri. Kalaulah istri baik, dia berperan sebagai penyeimbang di dalam rumah itu, insya Allah rumah itu akan baik-baik. Anak akan mengambil perannya dan menghargai ayah dan bundanya, menghargai keluarga dekatnya, dan menghargai yang tua dari dirinya, dan menyayangi yang muda dari dirinya. Semoga tausiah pembuka ini bisa memberikan penyegaran bagi kita, dan semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wabil hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin sahabat KIS boleh ya disambung tausiah pembuka juga dari Ustaz kita, Ustaz Marto Dalimunte. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Irin, dan terima kasih juga kepada Tuan Guru kita Ustaz Arkan telah membuka obat hati kita pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana di Sabtu sore. Semoga seluruh pendengar kami senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berbagi peran. Tadi Tuan Guru kita telah menjelaskan bagaimana seharusnya peran seorang suami, peran seorang istri di dalam rumah tangga. Maka untuk menambahi apa yang beliau sampaikan, memang benar dan sungguh benar sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa suami dan istri itu punya peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang insya Allah bila peran ini dijalankan tupoksinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tentram, adem ayem, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, sebagai seorang suami, maka tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tadi telah dikatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu adalah dia mempunyai peran sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai nahkoda di dalam rumah tangganya. Dialah yang akan mengarahkan kemana rumah tangga itu akan dibawa dan akan seperti apa rumah tangga itu dijalankan. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya harus mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Yang pertama tentunya, peran dari seorang suami selain dia sebagai imam, dia juga tentunya adalah pendidik. Kemudian dia juga bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istri dan anak-anaknya.
yaitu dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang nyaman, tidak mesti mewah, tetapi tempat tinggal itu nyaman untuk istri, nyaman untuk suami, nyaman untuk anak-anak. Oleh karena itu, seorang suami dia harus bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, kemudian juga menyediakan nafkah ya untuk istri dan anak-anaknya, baik itu segala keperluan pendukung di dalamnya. Maka inilah tanggung jawab seorang suami, selain dia daripada mendidik istri dan anak-anaknya, bagaimana agar istri dan anak-anak itu menjadi istri dan anak-anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tugas utama seorang suami, begitu juga seorang istri, mereka sama-sama punya tanggung jawab yang sama, tetapi juga ada tugas dan tanggung jawab nanti yang mereka fungsinya berbeda. Salah satu tanggung jawab yang mereka sama-sama yaitu adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, kaum kerabatmu dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tugas bersama antara suami dan istri, bagaimana dia bisa menjaga dirinya, keluarganya dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi yang pertama. Kemudian selain daripada itu, suami tadi sebagaimana kita katakan, dia akan tetap akan qawam, akan menjadi seorang pemimpin sekokoh tiang, di mana suami itu berfungsi menjadi tempat bersandar bagi istri dan anak-anaknya, di mana di bawah naungannya lah keluarganya itu bernaung. Oleh karena itu jangan sampai tiang ini oleng, tiang ini roboh. Kalau tiang ini oleng, tiang ini roboh, sebagai seorang suami maka alamat rumah tangga berada dalam ancaman. Oleh karena itu suami istri sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru tadi adalah ta'ubahnya seperti dua orang yang bersahabat, yang saling bantu-membantu, tolong-menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dan keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seorang suami punya tugas yang khas, di mana di pundak suamilah amanah dan beban tanggung jawab itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup menanggung man istata'a minkumul ba'ah, dia telah sanggup menanggung beban, sanggup menanggung amanah, yaitu amanah nafkah, amanah tanggung jawab menjadi imam di dalam rumah tangga, maka hendaklah dia menikah. Oleh karena itu orang yang sudah menikah dia punya amanah beban tanggung jawab, dan beban ini tentunya tidaklah mudah. Itulah kenapa antara suami dan istri harus saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan begitu beban rumah tangga dalam berbagi tugas dan tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga, mendidik anak-anak menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan tercapai dengan mudah. Oleh karena itu sebagaimana tadi dikatakan oleh Tuan Guru kita, usahakan bahwa jangan sampai peran ini terbalik. Ya, jangan nanti jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, kalau ini terjadi, maka ini akan ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah tangga. Yang seharusnya menjadi tulang punggung menjadi tulang rusuk. Yang seharusnya menjadi tulang rusuk malah menjadi tulang punggung. Dan inilah yang salah satu di antara sekian banyak yang menjadikan rumah tangga kaum muslimin banyak terjadinya permasalahan yang berlarut-larut, yang tidak jarang berujung pada perpisahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu seorang ibu juga di dalam rumah tangga dia mempunyai fungsi tugas, di mana seorang istri sebagai ibu dia punya tanggung jawab dan tugas yang tak akan bisa digantikan oleh seorang suami. Di antara tugas dan tanggung jawab itu adalah bagaimana bahwa fungsi peran seorang ibu dia adalah yaitu dia mengandung, kemudian dia melahirkan, kemudian dia juga menyusui anak-anaknya. Mengandung, melahirkan, menyusui anak-anak selama 2 tahun, dan kemudian juga membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut. Tentu peran ini tidak bisa digantikan oleh seorang suami. Ada peran khusus yang memang hanya dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang perempuan, dan inilah ciri khas karakter daripada seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, ada ciri khas karakter khusus yang memang telah Allah bebankan di dalam pundak laki-laki. Oleh karena itu tidak semestinya ada seorang istri di dalam rumah tangga mencemburui peran seorang suami, yang dimana suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Jangan pula nanti ke depan gara-gara istri cemburu, seorang suami menjadi pemimpin, dia juga menuntut persamaan hak.
sehingga suami ingin mengambil alih kepemimpinan. Nah, kalau ada seorang istri yang ingin mengambil alih kepemimpinan, maka ini rumah tangga akan berada dalam ancaman, akan berada dalam ketidaksesuaian dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, inilah tugas, tanggung jawab dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Seorang istri punya peran yang khas, seorang suami juga punya peran yang khas di dalam rumah tangga. Maka masing-masing berbagi peran, tugas, dan tanggung jawab. Maka tidak ada salahnya kalau misalnya seorang istri merasa kelelahan, kecapean di dalam rumah tangga, tak ada salahnya seorang laki-laki sesekali di waktu yang dia luang membantu tugas-tugas istrinya, meringankan tugas-tugas istri di rumah tangga, baik itu hanya sekedar misalnya mencuci piring, atau menggosok pakaian sendiri, atau menjahit pakaiannya sendiri, atau memperbaiki sandalnya atau terompahnya yang rusak, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, manusia yang mulia itu di dalam rumah tangganya. Nabi bukan hanya seorang pemimpin bagi seluruh dunia, tetapi juga Nabi adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, di mana kadang-kadang Nabi juga meringankan tugas istri beliau di rumah tangga dengan menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki terompahnya atau sandalnya yang rusak. Lalu kemudian kalau azan berkumandang, lalu Rasulullah meninggalkan sejenak pekerjaan itu, kemudian Rasulullah sholat berjamaah ke masjid. Maka wahai para suami, ringankanlah tugas istrimu. Maka tidak ada salah ketika peran istri itu terasa sangat berat, maka bantulah wahai para suami. Atau kalau memang sanggup, boleh kita membayar orang lain untuk membantu meringankan tugas-tugas istri di rumah tangga. Oleh karena itu, marilah suami istri sebagai dua orang yang bersahabat saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita memerankan tugas dan tanggung jawab yang memang menjadi ciri khas kita masing-masing, lalu kemudian kita bekerja sama di dalam ketaatan dengan insyaallah dengan niat yang ikhlas, tulus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berat. Kalau niatnya semata-mata mengharap ridho Allah, maka seorang istri tidak ada namanya kamus kecewa, karena dia dalam beramal di rumah tangganya dalam mengharap ridho Allah, bukan mengharap pujian manusia. Karena betapa banyak kalau kita berharap kepada manusia, maka banyak orang sering kecewa, karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Oleh karena itu, istri dan suami hendaklah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ketika mengerjakan itu, hanya berharap pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, agar nanti misalnya kalaupun ke depan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa, tetapi kita menjadi orang-orang yang ikhlas, senantiasa ridho, karena memang antara suami dan istri bukanlah manusia yang sempurna. Suami juga manusia yang banyak kekurangan, istri juga manusia yang banyak kekurangan, maka saling menutupi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian bagimu dan suamimu adalah pakaian bagimu juga. Maka suami dan istri sudah selayaknya dan sepantasnya saling melengkapi dan menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling menerima. Sebab kalau ada istri tidak bisa menerima kekurangan suaminya, maka selamanya dia akan mengeluh dengan kekurangan istrinya itu, padahal atau dengan kekurangan suaminya itu, karena suaminya bukanlah manusia yang sempurna. Begitu juga seorang suami, istri bukanlah manusia yang sempurna. Maka ini harus benar-benar dipahami. Maka masing-masing dari suami dan istri itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Marilah antara suami dan istri berbagi peran, kemudian saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing, saling menerima. Maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, selama kita berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Demikian Mbak Irin yang bisa saya tambahi. Allahumma fi'il aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yes, itu dia untuk tausiah pembuka kita di sore hari ini ya sahabat Yes, dengan tema tadi yang sudah kita jelaskan di pembukaan, bahwasanya tema hari ini adalah berbagi peran dalam kehidupan sehari-hari sahabat ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat yang sudah masuk, nanti akan kita tanyakan kepada alusat kita sahabat Yes. Anda juga bisa bertanya lewat SMS WhatsApp kami di 0812625106 atau telepon langsung 0811626106. Kami akan kembali selepas berita utama sahabat. Tetaplah berpadu di 106,6 Kiss FM, inspirasi Anda. Sudah menunjukkan pukul 17 sore. Wah, pertanyaan ini. Yes, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, Pak Martua Guru Universitas